Para jamaah rahimakumullah, sakderenge ngaos niki rame-rame soal miras, kebijakan yang diambil oleh Islam dalam hal ini oleh Al-Quran juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita para ulama, pemerintah juga berusaha meniru itu. Jika Islam datang di suatu daerah, bangsa negara, dan di situ sudah ada miras yang enggak mungkin langsung dreng selesai semua, maka yang dilakukan adalah melokalisir, melakukan pembatasan. Dulu orang minum di zaman Arab yang dulu, zaman jahiliyah, enggak ada batasan umur, enggak ada batasan waktu, dan segala macamnya. Lalu setelah Islam datang, karena memberantas secara spontan enggak bisa, yang dilakukan adalah melakukan pembatasan. Antara lain, kalau mendekati waktu sholat, enggak boleh mereka mabuk. Jangan kamu mabuk kalau kamu sedang akan sholat, mendekati waktu sholat. Nah itu sudah lumayan. Mereka kadang masih mabuk tapi di luar waktu sholat. Itu pembatasan waktu. Kemudian juga ada sanksi. Mereka yang melakukan minum-minuman dicambuk 40 kali. Lalu diberi fatwa hukum yang jelas. Nabi mengatakan minuman haram yang perusahaannya juga haram, yang jual beli juga haram, yang jadi pengantar juga haram, semuanya haram. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga edukasi, menjelaskan secara terus-menerus kepada umat, ini bahayanya begini, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kalaupun ada manfaatnya untuk menghangatkan tubuh, tapi sisi bahayanya merusak akal, melemahkan jantung, merusak kualitas calon keturunan gen, bisa merusak kromosom. Bahayanya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Itu terus menerus diberi penjelasan oleh Islam, Al-Quran maupun hadis, untuk memberikan edukasi, biar paham, biar punya wawasan dan segala macamnya. Yang pada akhirnya setelah semuanya siap, langsung turun ayat tegas, fajtanibu. Pokok mulai saat ini enggak ada ampun, harus pray semua, tutup semua, macam-macam. Tapi setelah melewati tahap panjang ini macam-macam, itu yang dilakukan Islam. Nah, saat pemerintah ini merdeka karena warisan dari Belanda dan juga warisan dari budaya, begitu Indonesia merdeka itu namanya minum-minuman juga sudah ada. Bukan pemerintah Bung Karno yang membuat minuman itu, bukan pemerintah Pak Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, bukan. Memang dari dulu ya sudah ada minum-minuman seperti itu. Di sebagian orang Jawa yang abangan, kadang dalam jaranan ada minum, dalam dangdutan wayangan ada orang sembunyi-sembunyi yang peteng-peteng yo kadang minum, tayupan apa maneh, kadang ono
minum di daerah kayak Tuban yang dulu, tapi itu namanya minum towa itu sudah apa? Wis biasa. Itu yang dihadapi ulama, yang dihadapi pemerintah, siapapun presidennya. Sehingga misalnya di Indonesia ada itu, nggak perlu kita saling menuding, menyalahkan sana sini. Kewajiban kita meniru Al-Quran tadi, memberi edukasi, memahamkan, mendidik, melakukan pembatasan, melokalisir dan segala macamnya. Bahkan di agama-agama tertentu, mabuk dalam tingkat tertentu itu katanya bisa membantu apa, kontemplasi apa ya apa. Jadi biar lebih apa begitu loh. Terus sebagian yang pernah dijajah oleh Spanyol, Portugis, kayak daerah timur, dulu Timor Leste dan sekitarnya, itu memang seakan-akan mentradisikan mabuk itu untuk merusak mereka. Yang karena tak kadung mentradisi ratusan tahun, Indonesia yang masih merdeka sekian puluh tahun, Presiden misalnya Jokowi masih mimpin sekitar 7 tahun, dereng sakit para rawuh langsung bim salah bim meninggalkan tradisi mabuk yang diwariskan pemerintahan Belanda, para penjajah dulu. Apalagi kadang mereka juga nyun sewu non muslim, kalaupun sebagian agama di luar Islam juga mengharamkan mabuk, mereka kadang-kadang juga beragama itu hanya KTP. Kalau mereka Kristen juga enggak ke gereja, kalau mereka apa juga enggak ngikuti upacara-upacara ibadah. Terus kebijakan yang diambil pemerintah antara lain melakukan edukasi dan adanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa setiap makanan minuman yang beredar sudah harus bersertifikat halal oleh MUI, sudah melewati BPOM. Itu semua juga dalam rangka melakukan pengawasan dan pembatasan biar rakyat, warga, masyarakat itu tidak mengkonsumsi yang haram-haram. Lalu di beberapa Pemda termasuk Malang dan seterusnya membuat perda, kalimatnya bukan kok boleh minum di sini, itu namanya permisif, membolehkan. Tapi misalnya kalimat perdanya dilarang jual miras di toko-toko tempat umum, di toko-toko yang ada di tengah-tengah masyarakat, hunian warga, dan segala macamnya. Dan kadang pelaku bisnis begitu juga ngerti, oh berarti di hotel berbintang untuk melayani tamu asing enggak digerebek polisi. Nah, kalimat-kalimat perda atau seperti itu tidak dimaksudkan untuk melegalisasi atau membolehkan, tapi memang melakukan pembatasan-pembatasan. Syukur-syukur yang kami usulkan, kalau memang turis dari barat yang sedang ada di Indonesia itu kadang butuh minuman begitu untuk menghangatkan. Kebiasaan mereka seperti itu, di hotel, di kamar hotel mereka sukanya yang AC-nya dingin sampai berapa. Lalu sebagai untuk mengimbangi dinginnya itu terus minum. Cobalah kampus-kampus yang biasa di lab itu coba menciptakan minuman baru yang fungsi menghangatkan tubuh, itu sama dengan kayak begitu, tapi enggak alkohol, enggak merusak, enggak haram begitu. Kalau misalnya bisa diciptakan jenis minuman baru bisa menghangatkan,
ya kan? Tapi enggak ngabuk, enggak mabuk, enggak merusak, akan lebih baik. Tentu juga harus ada sanksi-sanksi toko yang melanggar dicabut izinnya dan segala macamnya. Kalau kami lebih dari itu, sanksi itu misalnya anak SMA, SMK dan seterusnya melakukan mabuk-mabuk kena poin sampai pada akhirnya terancam enggak lulus. Biar masyarakat juga jera. Kalau itu dilakukan oleh oknum guru atau aparat kepolisian, tentara, nyun sewu, pejabat negara, pemerintah, seharusnya sanksinya lebih berat sampai turun pangkat dan seterusnya. Itu yang seharusnya dilakukan oleh kita semua, yakni melakukan edukasi, memahamkan, lalu menuntun bagaimana masyarakat bisa hidup dengan pola hidup yang sehat. Kemudian juga ada undang-undang yang memberi sanksi bla bla bla, dan melakukan pembatasan yang itu terus dievaluasi, setahun 2 tahun dievaluasi, efektif dibatasi lagi, sampai harapannya entah tahun berapa akhirnya benar-benar hilang. Kalaupun hilang itu terus potensi ekonomi, pajak, macam-macam hilang sekian triliun misalnya, maka pemerintah sudah harus berpikir keras bagaimana dapat masukan enggak dari sektor itu, yang lain-lain bisa. Menawi kula niku kalau mungkin misalnya Malang, Jawa Timur, industri kok enak mendengarannya. Karena kita punya potensi pesantren, kita punya potensi pendidikan yang luar biasa. Mbok pemerintah itu bekerja sama dengan NU Muhammadiyah, tentu MUI, membuat pesantren yang berkualitas internasional. Di situ anak umur sekian tahun sudah hafid Quran, nanti umur sekian tahun sudah pada hafid hadis Bukhari dan segala macamnya, bahasa Arab, bahasa Inggris, terus kitab-kitab fikih dan segala macamnya. Kalau bisa didesain kurikulum kayak begitu, didanai oleh negara, nah apa maksud di pasar nih jenenge, dipublish lah secara internasional. Kami Indonesia punya lembaga pendidikan agama modelnya kayak begini, dengan kualitas kayak begini. Nanti saat mereka umur sekian, insya Allah sudah layak bisa mengimami di masjid, level masjid apa, masjid nasional atau apa, bla 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 bla. Nah kalau bisa melahirkan pendidikan pesantren yang kayak begitu itu, saya yakin akan banyak orang asing yang masuk ke sini, tentu dengan biaya. Kalau jumlah orang asing yang mondok di Jawa Timur di mana-mana sampai ribuan, ya tinggal mengalihkan, ya kan? Setiap bulan biayanya misalnya nyun sewu, setiap tahun misalipun minimal nopo $3.000, nopo sekitar 42 juta, nopo itu murah. Nah mereka mau begitu. Jadi uang masuk di sini itu akan banyak dengan halalan thayyibah. Lalu lagi-lagi tak sebut industri, sebetulnya enggak pantas industri. Pendidikan umum, kita mesti punya sekolah milik negara, milik pemerintah yang benar-benar internasional. Guru-gurunya pun juga ada guru dari Jepang yang Muslim, ada guru dari Amerika yang Muslim ngajar di situ, ada guru dari Mesir, Saudi ngajar di situ. Ini benar-benar lembaga milik Indonesia tapi internasional. Lah nanti menjelang tahun ajaran terus dipublikasikan kemana-mana. Saya yakin akan banyak orang asing belajar ke situ karena kualitasnya. Semakin banyak orang asing datang ke sini, semakin
Masukan negara devisa juga semakin besar. Itu bermartabat, dapat duit halalan thayyibah. Lalu nyun sewu kalau Saudi, Singapura itu memaksimalkan pasar. Jadi bagaimana prosedur masuk ke negara itu murah meriah. Kadang pesawatnya juga dimurahkan. Misalnya seharusnya membayar tiket pesawat itu PP harus 8 juta, mekur bayar 1 juta misalnya. Orang berbondong-bondong datang ke situ, berbelanja. Enggak tahunya pas belanja dengan harga agak tinggi. Sering dilakukan survei, studi nopo-nopo. Ternyata orang itu mending berbelanja sampai 50 juta, 100 juta, asal tiket murah dan mereka berbelanja di situ sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, itu lebih dari cukup mengganti tiket yang karena begitu. Saya kira begitu para rawuh, dan alhamdulillah hari ini atas permintaan dari berbagai kalangan NU Muhammadiyah, kita NU Jawa Timur kemarin lusa sampun membuat surat penolakan, lalu diikuti pengurus-pengurus dari daerah yang lain-lain, terus PBNU juga terang-terangan menyatakan penolakan itu. Alhamdulillah Presiden masih mendengar suara ulama, nasihat ulama, dan hari ini tadi menyatakan mencabut lampiran yang menyebutkan investasi minuman mihol, minuman beralkohol. Alhamdulillah. Dan kula kinten karena Presiden juga sudah kooperatif, mboten perlu lah kita niku sik rame mawon teng medsos lho tenan to, asing to, PKI to. Aja napa? Kok osang asing ae. Wong nyatane yo manut kali ulama.